Lantas, apa maunya? Tak, nasi nang kene. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Orang-orang yang dihadapi Gus Nur Samsun ini adalah perguruan dukun santet dari Gunung Lawu bagian selatan. Mereka sangat marah kepada Gus Nur Samsun karena telah menghancurkan paguyuban dukun yang ada di Gunung Lawu sebelah utara. Mereka ingin membuat perhitungan dengan Gus Nur Samsun, bahkan juga ingin membunuhnya. Lalu apakah yang kemudian terjadi setelah Gus Nur Samsun berduel hebat dengan sang para dukun ini? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Alhamdulillah sahabat-sahabat, bertemu kembali dengan saya Nur Samsun Al-Fakir. Di sini malam-malam hujan-hujan saya ada di Gunung Lawu bagian kidul. Jadi saya ada di Gunung Lawu bagian kidul, sahabat-sahabat. Saya ditantang sama dukun. Jadi ini yang menantang saya itu bukan cuma 1-2 orang, akan tetapi ini adalah satu seperguruan. Jadi di dalam perguruan ini semuanya pengen bertemu sama saya karena mereka mendengar bahwa saya sudah mengobrak-ngabrik mengalahkan perguruan dukun santet yang ada di Gunung Lawu bagian lor Gunung Lawu. Nah, ini bagian kidul, mereka penasaran sama saya. Siapa sih yang bernama GNS yang telah mengalahkan oknum atau gerombolan-gerombolan dukun santet Gunung Lawu bagian lor. Sahabat yang berbahagia, video ini adalah aksi Gus Nur Samsun ketika ditantang oleh sebuah perguruan dukun yang ada di lereng Gunung Lawu Selatan. Perguruan dukun tersebut ingin membuat perhitungan karena Gus Nur Samsun telah mengobrak-abrik perkumpulan dukun Gunung Lawu sebelah utara. Seperti yang telah kita saksikan di video sebelumnya, Gus Nur Samsun mengeksplorasi sebuah daerah yang dikenal sebagai Kampung Santet yang ada di lereng Gunung Lawu sebelah utara. Gus Nur Samsun kemudian bertemu dengan sekelompok dukun yang ada di sana. Para dukun tersebut sedang berpesta karena baru saja menyelesaikan proyek melakukan kirim santet, dan mereka mendapatkan bayaran yang cukup banyak dari orang yang menyuruhnya. Gus Nur Samsun pun mencoba berkata kebaikan kepada mereka, yaitu agar berhenti dari melakukan kirim santet yang berbahaya itu. Nyantet orang itu adalah perbuatan aniaya yang menyakiti orang-orang yang tidak berdosa. Nyantet itu adalah perbuatan musyrik yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ternyata, para dukun itu sangat marah dengan dakwah mulia dari Gus Nur Samsun. Sehingga dengan kemarahannya, mereka berusaha mengeroyok untuk menghabisi Gus Nur Samsun. Maka terjadilah pertarungan yang sangat luar biasa, Gus Nur Samsun dengan para dukun Gunung Lawu Utara itu. Dan pada akhirnya, Gus Nur Samsun berhasil mengalahkannya. Namun karena mereka tetap tidak bersedia bertobat, sehingga Gus Nur Samsun menghancurkan mereka, hingga tubuhnya remuk dan sekarat. Namun ternyata, hal tersebut telah membuat perguruan dukun yang berada di Gunung Lawu bagian selatan ini menjadi sangat murka. Mereka menganggap para dukun Gunung Lawu Utara itu sebagai teman perdukunannya. Sehingga dengan kemarahannya, mereka kemudian melayangkan tantangan kepada Gus Nur Samsun. Jika Gus Nur Samsun memang pemberani dan sakti, mereka meminta Gus Nur Samsun untuk mendatanginya, untuk melakukan duel pertarungan. Dan ditantang perguruan dukun Gunung Lawu Selatan yang demikian itu. Sedikitpun Gus Nur Samsun tidak merasa gentar. Dengan yakin akan perlindungan Tuhan, Gus Nur Samsun pun mendatangi mereka di tempatnya. Lalu apakah yang kemudian terjadi setelah Gus Nur Samsun bertemu dengan sang para dukun ini? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Assalamualaikum. Woi, apa? Siapa yang menantang saya? Siapa? Oh, sampai ada yang menantang saya. Seloba. Tempo hari saya sudah mengobrak-abrik Gunung Lawu bagian lor. Kenapa sampean di sini nantang-nantang saya? Kenapa?
Kemudian kuwi. Ada tikus. Salah kuwi. Keluian apa? Saya nggak punya keluian saya. Wani ngobrang abrik. Ngobrang abri apa? Gunung Lawu. Saya juga orang Gunung Lawu kok. Kenapa sampean? Sampean semua nggak terima? Lantas apa maunya? Nasi neng kene. Mbak, ayo nih. Kalau nasi neng kene weh. Santai mbak, tenang. Tenang piye? Lah, aku ora arek kabeh. Tenang. Sampai Aku punya, tenang nek kowe nasi tenang. sampai merasa punya saudara. Kok duwe? Arek nang ndi? Ada. Oh, ya tanah. Aduk tenan. Rayu iki. Tangin ayo. Ayo kita pungkasan. Nasi ning kene. Penduduk Salawat. Gimana Gus? Kita pungkasan. Lagi hajar mereka. Allahumma kunjak kita kunjak apa kunjak ya seperti apa? Mungkin Muhammad itu akan kunjak kita. Selesai itu satu betul. Kesan Allah bukan kalimah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Allahu akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Dah, simpel, beres. Tugas kita selesai. Permainan kita malam ini kita cukup singkat. Berat, datang, langsung kita hajar mereka tanpa basa-basi. Itu kalian inginkan kan? Yang kalian inginkan selama ini. Terjadi pertarungan yang sangat luar biasa. Dan pada akhirnya, Gusnur Samsun berhasil mengalahkan para dukun sekutu iblis itu. Gusnur Samsun pun mencabut ilmu hitam mereka, agar tidak bisa lagi melakukan kesesatannya. Namun sayang, para dukun itu tidak bersedia untuk bertobat. Sehingga apa boleh buat, Gusnur Samsun menghajar mereka, hingga tubuhnya remuk dan sekarat. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan dan keagungan ini. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Tentunya kami juga berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun utufi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal murtada wabnahuma wa Fatimah. Lihum satun utufi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal murtada wabnahuma wa Fatimah.